Kali ini saya akan menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang supervisi akademik. Dalam tugas ini, kami akan melakukan latihan coaching, di mana latihan ini kami lakukan dalam bentuk kelompok dengan beranggotakan 2 orang per kelompok. Dalam sesi yang pertama ini, saya Rosihan SPDI, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 3 Kota Selatan, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Kali ini bertindak sebagai coach dan akan saya Pak Idham Khalid sebagai coach. Dalam peran saya sebagai coach, kompetensi coaching yang ingin saya terapkan dalam latihan ini adalah kompetensi sosial emosional dengan menitik beratkan terhadap keterampilan mendengarkan dan keterampilan bertanya. Dalam latihan coaching ini, karena kami beranggotakan 2 orang, maka kami akan mengobservasi diri sendiri. Di mana pada sesi latihan coaching kali ini kami akan memakai penerapan Aluttirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Kok tumben Adam, gimana? Ya, ini Pak, alhamdulillah. Mohon maaf, kami datang ini karena ingin berdiskusi dengan Bapak. Jadi ada waktunya Bapak, nggih? Bisa Allah. Jadi, Tapi bagaimana kabarnya ini, Pak Adam? Sehat? oh ya, alhamdulillah sehat-sehat Bapak. Ya, mudah-mudahan. Keluarga di rumah sehat? Alhamdulillah sehat semua. Bagaimana Bapak, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat dalam kondisi Iya. ya. Mudah-mudahan segala aktivitas kita bisa kita laksanakan hari ini. Alhamdulillah. Ayo, Pak Adam. Jadi terima kasih Bapak atas kesempatan waktu yang diberikan. Begini Pak, kami Ngomong-ngomong apa cerita ini? ada kendala saya di kelas Pak. Oh, Ada kendala, kelas. iya, mungkin Bapak bisa membantu. Ini Pak, Apa kami mengalami kesulitan di dalam memberikan pembelajaran khususnya matematika di kelas 5 ini Pak. Jadi setiap materi matematika yang saya sampaikan, anak-anak kita ini kurang termotivasi. Bahkan setiap pembelajaran itu nilainya rata-rata ya masih di bawah ketuntasan, masih di bawah KM-nya. Jadi mungkin bagaimana solusinya ini, padahal sering menggunakan ya bagi saya begitu menarik, tapi kok sulit sekali dipahami. Nah ini kendala saya Pak, sehingga pembelajaran kayaknya kurang efektif saya rasa. Mungkin bisa Bapak membantu kami bagaimana solusinya. Demikian Pak. Jadi intinya pembelajaran matematika yang Bapak ajarkan kurang efektif, begitu Pak ya? Ya, betul sekali. Kurang efektif, ya, kurang efektif. Bapak ini ngajar di kelas Bapak berapa Pak? Di kelas 5 Bapak. Kelas 5. Oh, di kelas 5 ya. Iya. Di sini seperti apa yang Pak Idham ceritakan,
Pak Idham ini kan mengajar di kelas 5, Iya, betul. tapi agak kesulitan di dalam mata pelajaran matematika, sehingga hasil anak kurang efektif, begitu ya? Iya, betul sekali. Jadi sekarang maunya Pak Idham seperti apa dulu? Kalau maunya saya ingin sekali setiap materi yang saya sampaikan itu anak itu merasa senang, cepat dipahami, merasa termotivasi, bahkan nilainya kalau bisa rata-rata ya sudah mencapai AKM gitu secara rata-rata. Itu yang kita inginkan. Ya, bagaimana supaya anak itu senang dalam belajar, kemudian termotivasi, gitu ya? Iya, betul sekali. Mohon maaf, Pak Idham, kalau boleh tahu, di sini pembelajaran yang efektif menurut Pak Idham kira-kira seperti apa ya? Gimana ya? Jadi kalau pembelajaran yang efektif itu menurut saya pembelajaran yang bisa membuat anak-anak ini lebih mudah memahami, Ya. termotivasi. Maksud saya yang efektif menurut Pak Idham kira-kira bagaimana? Pembelajaran yang bisa membuat anak-anak kita di kelas itu lebih mudah memahami di dalam pembelajaran, terus termotivasi. Itu juga salah satunya, dan juga Anak lebih memahami juga. iya, lebih mudah memahami, lebih menyenangkan ya. Itu menurut saya aja. Sehingga hasilnya mencapai KKM, gitu ya. jadi hasilnya akan bisa mencapai KKM. Terus menurut pengamatan Pak Idham selama ini bagaimana perkembangan anak? Yang selama ini yang saya amati, kayaknya anak-anak di dalam kelas ini kok sepertinya kurang termotivasi, terus kurang berminat, apalagi kalau materi matematikanya agak sedikit membutuhkan pemikiran, ketelitian. Itu anak-anaknya kok sepertinya kurang sekali untuk mau belajar dengan sungguh-sungguh gitu. Sepertinya ya dianggapnya agak kurang gitu. Pelajaran ini khususnya matematika ini anak itu lebih senang, lebih termotivasi, bergairah ya. Jadi setiap tugas yang saya berikan kadang-kadang tidak semuanya bisa dikerjakan. Nah, ini kendala saya, Pak. Jadi kurang begitu memahami setiap materi yang saya berikan pada anak-anak, hingga nilainya sangat kurang sekali. Mungkin Bapak bisa memberikan solusi bagaimana sehingga kami bisa mengefektifkan pembelajaran matematika bagi anak-anak kita di sekolah, di kelas. Jadi harapan Pak Idham terkait dengan pembelajaran matematika, Pak Idham ingin bagaimana anak itu supaya tetap termotivasi, tetap bergairah, belajar, semangat, sehingga dengan demikian hasilnya maksimal, begitu. Betul. Paham? Iya. Begitu maksud Pak Idham ya? Ya, betul sekali. Selama ini Pak Idham, menurut Pak Idham, perkembangan anak-anak bagaimana ini? Perkembangannya khususnya di bidang mata pelajaran matematika.
inilah makanya kalau secara hasilnya setelah saya amati dari setiap pembelajaran itu kok masih kurang sekali. Ini yang menjadi pemikiran saya. Jadi masih kurang, rata-rata di bawah HKM. Jadi, ini sementara kami merasa apa yang pernah saya sampaikan itu begitu jelas, jadi begitu menarik bagi saya. Tapi kok setelah hasilnya kami kok kurang sekali. Ini yang menjadi permasalahan saya. Gitu ya. Iya. Menurut Pak Idham, perkembangan anak-anak ini selama ini khususnya dalam mata pelajaran matematika, tingkat pemahaman anak-anak itu kira-kira dalam skala yang keberapa ini? Tingkat pemahaman anak tentang matematika. Untuk saat ini ya mungkin masih rata-rata itu 5, antara itu sudah 5, 6 sekitar itu Pak. Jadi inginnya lebih dari itu kalau bisa. Harapan Bapak? Ya kalau Harapan Pak bisa mencapai 7 dulu lah. Nah, nanti kan terus. Nah, kalau bisa ya, itu harapan saya. Jadi di sini Pak Idham berharap bagaimana nilai matematika anak itu paling tidak mencapai 7 gitu ya. Ya. Apalagi sampai 8, 9 gitu ya. Ya, apalagi kalau Itu, sampai inilah yang jadi saya. Menurut pengamatan Pak Idham selama ini terkait dengan anak-anak ini, kira-kira faktor penyebabnya apa ini Pak Idham? Menurut pengamatan Pak Idham. Mungkin yang selama ini saya amati, apakah mungkin karena metode penilaian saya materi yang saya sampaikan itu mungkin tidak begitu jelas atau menarik saya sampaikan, atau mungkin karena metode saya atau media saya sehingga anak ini kurang bergairah untuk menerima pembelajaran. Nah, ini yang menjadi saya Pak, mungkin mungkin dari medianya, teknisnya ya, pengajaran ya itulah. Terus apalagi kira-kira faktor penyebabnya? Yang berikutnya perhatian orang tuanya, mungkin perhatian orang tuanya kurang ya. Untuk belajar di rumah itu kadang-kadang ya gimana ya, jarang sekali kalau menurut saya anak-anak ini mengulangi lagi materi yang sudah kita sampaikan, untuk diulangi lagi di rumah. Ada yang lain mungkin penyebabnya kira-kira menurut Pak Idham? Menurut saya sementara hanya itu dulu ya. Hanya itu dulu. Jadi menurut Pak Idham nilai belajar matematika anak ini belum maksimal sesuai metode pembelajaran Pak Idham yang kurang menarik, begitu Pak ya? Iya, betul. Pak Idham. Iya. Kemudian yang kedua, kurangnya perhatian orang tua terhadap belajar mandiri anak di rumah. Iya, betul. Itu Pak ya? Iya. Betul Pak, betul. Nah, sekarang Pak Idham, menurut Pak Idham,
selama ini Pak Idaham memakai metode Ya, selama ini apa di dalam kelas? saya menggunakan metode ceramah, kadang-kadang dibarengin dengan diskusi, ada juga diselingi dengan latihan-latihan dari lembar kerja. Itu saja yang selama ini saya lakukan, Pak. Oh begitu ya. Menurut Pak Idaham, kira-kira model pembelajaran dalam matematika yang menarik menurut Pak Idaham kira-kira seperti apa? Model pembelajaran yang menarik. Kalau menurut saya sih model pembelajaran yang menarik itu pembelajaran yang bisa melibatkan Mampu membuat anak itu termotivasi, iya, kemudian membangkitkan semangat belajar anak. Ya, kira-kira yang model pembelajaran seperti apa itu? Nah, tentunya sepertinya menurut saya aja Pak harus memaksimalkan penggunaan medianya, Ya, memaksimalkan penggunaan media, pemanfaatan ID ya. ya, termasuk IT. Terus yang baik entah itu melalui LCD atau metode-metode yang nyata, misalnya metode kontekstual, dan juga ingin sekali saya coba menerapkan metode diskusi dengan memanfaatkan teman sebaya, Tutor sebaya gitu ya. tutor sebayanya. Terus apa lagi nih kira-kira langkah Pak Idaham untuk mengangkat minat belajar anak ini? Langkah-langkah berikutnya mungkin saya harus lebih aktif untuk menindaklanjuti, mengawasi jika anak-anak ini saya berikan tugas memantau dan mengikuti perkembangannya. Ya mungkin suatu saat kadang saya juga akan pergi kunjungan rumah gitu. Selain ini apalagi masih ada Pak Idaham? Ya dengan metode yang lain mungkin saya akan coba ini untuk membuat satu pembelajaran yang menyenangkan dengan lebih aktif di dalam berdiskusi dan berbagi dengan rekan-rekannya. Ya, aktif berdiskusi dan berbagi ya. Iya. Oke. Iya. Sepertinya Cuman ini Pak Idaham akan mengubah metode mengajarnya gitu Pak ya. ya betul sekali Pak. Metode belajarnya dari metode yang hanya ceramah, kemudian yang sifatnya monoton begitu Pak Idaham ya. Betul. Akan Pak Idaham rubah menjadi metode yang lebih kontekstual begitu Pak Idaham ya. Ya betul sekali Pak. Begitu kan? Betul. Ya seperti memaksimalkan pemanfaatan IT Iya. gitu ya. Ya betul Pak. Betul. Memakai proyektor,
Kemudian Pak Idham akan coba juga menerapkan tutor sebaya. Nah, itu juga. Artinya anak-anak yang kelas pemahamannya lebih cepat akan membimbing teman-temannya yang tingkat pemahamannya Masih kurang. lebih lamban, begitu. Oh iya. Kemudian juga Pak Idham akan lebih aktif mengawasi anak-anak dikala Pak Idham memberikan tugas, baik itu sifatnya tugas yang terstruktur maupun tugas yang mandiri tidak terstruktur. Betul, Pak. Betul. Begitu. Iya. Nah, Itu. ya. Ya. Kemudian Pak Idham juga akan selalu memanfaatkan atau memaksimalkan model diskusi dan berbagi Iya. antara teman-temannya. Iya. Oh begitu Pak Idham ya? Betul sekali. Tapi dengan demikian mungkin Pak Idham bagaimana kira-kira keyakinan Pak Idham secara skala penilaian, kira-kira skala keyakinan Pak Idham tentang ini kira-kira bagaimana? Tentang teknis metode pengajaran yang Pak Idham mau terapkan ini. Kalau skalanya mungkin sebelumnya masih skala 6. Nah, mungkin dengan Iya. skala yang ini yang akan coba saya terapkan ini paling tidak 7 lah. Ya, 7. Ya mudah-mudahan. Iya. Mudah-mudahan. Nah, ini menurut Pak Idham kan, nah, bagaimana akan merubah model pembelajaran atau metode pembelajaran khususnya di bidang matematika dengan metode yang lebih kontekstual. Menurut Pak Idham, siapa-siapa, ada nggak orang yang kira-kira membantu Pak Idham untuk menyukseskan atau menciptakan model pembelajaran seperti ini? Kalau menurut saya aja sih Pak, yang bisa membantu saya itu bisa juga Bapak Ibu guru lain atau rekan-rekan kami di sekolah yang kebetulan mungkin memiliki satu kelebihan dan mampu memberikan materi yang lebih, dan juga rekan-rekan sebayanya bagi anak-anak kita di kelas. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita minta juga dukungan dari keluarganya, orang tuanya bagi anak-anak ini. Yang ketiga, minta dukungan dari keluarga, gitu ya. Mulai Keluarga. orang tuanya. Ya. Ini kan Pak Idham akan merubah model pembelajaran ini yang dibantu oleh rekan-rekan guru yang lain yang lebih berkompeten ya Iya. dalam bidang itu. Kemudian Pak Idham juga akan meminta bantuan dari rekan-rekan sebaya anak-anak itu, rekan kelasnya. Kemudian Pak Idham juga akan mengadakan pendekatan terhadap orang tua, Orang tuanya. itu ya untuk ikut soal bagaimana belajar mandiri anak di rumah. Betul sekali. Itu menurut Pak Idham. Jadi Pak Idham kira-kira mau action kapan ini? Ya. Artinya mau merubah model pembelajaran ini dari yang sifatnya monoton kemudian ke arah yang lebih kontekstual dengan rencana-rencana yang tadi Pak Idham sebut. Kira-kira actionnya kira-kira kapan? Mulainya? Ya, insya Allah mudah-mudahan di minggu-minggu ini secepatnya Pak. Ya. Jadi minggu-minggu ini Ya. saya akan mencoba untuk merubah dan merefleksikan rencana-rencana saya ini agar cepat terlaksana.
Oke, baik. Nah, kita sudah bicara sudah berapa menit ini? Sudah lumayan lama. Kira-kira dari pembicaraan kita dari awal ini apa yang Pak Idham dapat dari obrolan kita saat ini? Ya, terima kasih. Yang saya dapatkan dari diskusi saya ini, saya menemukan satu keyakinan dan satu solusi yang terbaik bagi pembelajaran saya, dan ini saya berterima kasih banyak kepada Bapak yang telah memberikan waktu, memberikan kesempatan untuk berdiskusi, sehingga pembelajaran kami ke depan akan lebih terencana, lebih menarik sesuai dengan hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Jadi saya berusaha untuk lebih memaksimalkan potensi yang ada pada diri saya dan juga pada teman-teman yang lain dan juga anak-anak murid saya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas waktu. Sama-sama Pak. Sama-sama. Jadi terima kasih banyak. Silakan. Oke, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ini Pak. Ya, gimana ini? Sebenarnya saya ada perlu ini, saya mau bicara banyak sama Pak Idham. Oh, Pak Idham ada waktu nih. Oke, silakan Pak. Silakan. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan atau perlu untuk diselesaikan. Silakan Pak. Tapi sebelumnya maaf ya, kayaknya saya mau curhat ini. Ya, silakan saja. Ini kita senang ini mendengar curahan hati. Mudah-mudahan tidak mengganggu aktivitas Bapak. Insya Allah tidak. Silakan saja Pak. Terus gimana? Apa yang bisa yang kita bisa diskusikan? Silakan. Mungkin ada keluh kesahnya gimana ceritanya nih? Ini sebenarnya saya mau cerita banyak tentang situasi sekolah tempat tugas saya, Pak. Iya. Seperti apa yang Pak Idham ketahui ya, Iya. saya ini kan tugasnya di sekolah dasar. Betul. Yang memegang mata pelajaran pendidikan agama Islam. Iya. Tapi sekolah tempat tugas saya itu tergolong sekolah yang paling terbelakang gitu, Pak. Ya. Saya posisi sekolahnya paling ujung di kecamatan Lampalati. Dan boleh kita katakan sekolah paling pelosok begitu, Pak. Ya, ini merupakan PR besar bagi saya. Iya. Sesuai dengan profesi kita sebagai pemimpin pembelajar. Betul. Ya. Dimana sebenarnya terus terang Pak, saya agak kesulitan untuk melakukan program-program yang sifatnya mendorong kemajuan sekolah baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Iya, betul. Karena yang pertama mungkin faktornya banyak sekali, Pak. Saya merasa kesulitan untuk terutama memulai suatu program baru yang berpihak pada anak, terutama di dalam
kenyamanan dan Iya. membuat situasi ruang belajar yang aman, nyaman dan kondusif. Iya, iya, iya. Mungkin pada diri Pak Ham mungkin ada solusi bagi saya, atau paling tidak ya ada pencerahan lah supaya saya bisa membuka pikiran saya Iya, iya. bagaimana untuk mengatasi permasalahan seperti ini. Itu Oh, sih tujuan saya, paham? oke. Terima kasih atas segala partisipasinya, Pak Ros. Mudah-mudahan kita sama-sama diskusi, ya. Kita sama-sama diskusi. Jadi tadi ada kesulitannya Pak Ros, kesulitan dalam memulai satu program yang ada di sekolah, yang khususnya untuk kenyamanan belajarnya, Nah, sehingga akan tercipta ruang belajar yang kondusif, yang aman, yang ramah, begitu, Betul, betul Pak. Betul. Yang selama ini dialami di sana begitu, udah lama ini kejadian. Udah lama ya? Sebenarnya kalau situasi di sekolah saya ini, ya boleh kita katakan dari dulu sih situasinya seperti ini. Nah, cuman sekarang kan terkait dengan tugas dan fungsi kita selaku pendobrak ya pendidikan, gitu ya. Yang mau tidak mau tuntutan itu pada diri kita, bagaimana kita melepas diri dari zona nyaman kita selama ini. Karena saya melihat selama ini situasi belajar anak itu ya itu saja. Modelnya siapapun pimpinannya, siapapun kepala sekolahnya, begitu terus. Pak. Ini yang mau saya berubah sebenarnya. Betul. Tapi kesulitan saya ya mungkin seperti apa yang saya ceritakan tadi. Saya masih kesulitan dalam mempromosikan program-program baru yang sifatnya berpihak pada kepentingan anak. Oke. Selama ini yang pernah dilakukan oleh Pak Ros itu apa saja yang sudah dilakukan selama ini sehingga pembelajaran ini sepertinya kurang maksimal kondisi lingkungan sekolahnya? Mungkin selama ini apa saja yang pernah dilakukan untuk memulai suatu program yang sudah atau yang yang diinginkan itu, apa saja usaha-usaha yang mungkin sudah dilaksanakan Pak Ros selama ini? Sebenarnya hal yang pernah saya lakukan terkait dengan keinginan saya untuk menata lingkungan sekolah maupun menata ruang belajar anak ini, sebenarnya saya pernah sih atau sering mengajak anak untuk membuat kreasi bagaimana untuk mendekor ruang kelas. Iya, betul. Nah, cuman kan seperti Pak Idham tahu, saya ini kan seorang guru agama yang waktu mengajar saya itu cuma 4 jam per minggu. Ya, lain halnya kalau guru kelas mungkin yang jam tayangnya lebih banyak, jam belajarnya memantau lingkungan kelas kan tiap hari. Jadi terkait dengan jam atau waktunya memang terlalu sedikit ya, sementara ingin semua program itu bisa dilaksanakan dengan maksimal gitu ya. Betul. Oh iya.
Terus yang selama ini yang dibutuhkan itu apa itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh Pak Ros agar tercipta pembelajaran yang kondusif? Yang dibutuhkan itu apa saja yang diinginkan? Sebenarnya yang saya inginkan, saya ingin supaya anak itu belajarnya nyaman, aman, situasi belajarnya menyenangkan. Iya. Saya ingin menata ruang kelas sebenarnya. Saya ingin mendekorasi ruang-ruang kelas ini supaya kelihatan indah, bagus, yang menyebabkan anak itu betah belajar di kelas. Iya, Itu sebenarnya ingat. Iya, biar suasananya lebih hidup gitu Pak ya. Iya, suasana belajarnya lebih hidup. Gitu. Iya. Terus selama ini kira-kira di kelas atau di sekolahnya Bapak itu apa saja yang kira-kira bisa mendukung program yang Bapak inginkan ini, yang kira-kira bisa mendukung gitu, sehingga terlaksana kegiatan atau program yang Bapak inginkan ini. Apa saja yang kira-kira mendukung nih? Apakah dari sarana prasarana atau dukungan dari siapa? Mungkin ada mungkin Pak? Ya, kalau hal yang mendukung sih memang kita tidak bisa pungkiri Pak. Sarana prasarana itu terutama masalah pendanaan itu sangat mendukung sekali sebenarnya. Tapi kan ini juga suatu permasalahan bagi saya Pak. Iya. Karena di mana sekolah saya ini kan sekolah termiskin, sampai-sampai untuk pengelolaan dana bosnya saja nyaris kita tidak bisa berprogram. Ini termasuk kendala. Nah, mungkin selain itu ya kita mungkin bisa berkolaborasi dengan wali kelas. Iya, betul. Cuman itu sudah lagi-lagi kembalinya ke pembiayaan. Nah, selama ini kira-kira kalau kita kaitkan skalanya itu kira-kira 1 sampai 10 ini kira-kira Pak Ros ini berada di angka berapa ini kira-kira? Kalau seumpama kita lihat dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisinya ini Pak Ros selama ini dalam hal menunjang program yang ingin dilaksanakan? Kalau kita lihat skala situasi kelas saat ini ya masih skala, kalau kita skalakan dengan nilai angka gitu ya, masih skala 6. Sementara yang Bapak inginkan itu nantinya ini sementara yang kita harapkan bagaimana supaya skalanya maksimal. Paling tidak ya 9-10 ya, luar biasa. Ini semangatnya luar biasa ini. Nah, mudah-mudahan lah. Nah, jadi setelah sekian lama berkeinginan segala programnya itu di skalanya sekian, nah kira-kira ide-ide yang diinginkan untuk idealnya itu yang bagaimana yang pasnya menurut Pak Ros ini sehingga program ini bisa dicapai gitu. Mungkin ada ide-ide yang diinginkan sehingga program ini bisa dimaksimalkan gitu sehingga naik nanti skalanya, nilai skalanya lebih. Kira-kira sementara ini apa yang terlintas di pemikirannya Bapak gitu? Ya, selama ini saya cuma fokus untuk bagaimana supaya semua warga sekolah, baik kepala sekolah maupun rekan-rekan guru itu menerima atau menyambut serta mendukung
segala bentuk program-program yang ingin kita lakukan seperti penataan halaman sekolah, lingkungan sekolah, maupun penataan ruang belajar anak. Iya. Ini sebenarnya harapan saya. Cuman saya berpikir ya bagaimana langkah saya untuk mewujudkan itu semua, Pak. Iya. Jadi selama ini keinginan ini Pak Ros ini ingin agar program ini terlaksana, ingin sekali melibatkan ya pihak sekolah, kepala sekolah, rekan-rekan dan juga semua pihak yang terkait di sana ya. Betul. Iya, dari segi pendanaan, apakah selama ini dari segi pendanaannya tidak pernah dikonsultasikan atau dijabarkan rencana-rencana ini dalam rapat misalnya, mungkin bagaimana tekniknya, mungkin apa pernah terbayang ke sana untuk memperjelas? Sebenarnya sudah sih saya usul ke kepala sekolah bagaimana langkah kita untuk berpikir supaya menciptakan situasi tempat belajar yang aman, nyaman, indah dan kondusif. Betul. Tapi ya sepertinya belum ada dukungan selama ini. Belum ada dukungan ya. Nah, sementara ini Pak, kira-kira idealnya yang kira-kira terdekat ini Pak Ros, apa yang kira-kira termudah Bapak lakukan agar bisa mendapatkan dukungan dari kepala sekolah menyangkut programnya Pak Ros, mungkin juga bagaimana dengan rekan-rekan sejawat, mungkin ada butuh yang dilibatkan di sana sehingga bisa mendukung programnya Pak Ros. Gimana langkah-langkahnya mungkin bisa terlibat di dalam program keinginan atau programnya ini, mungkin ada yang dilibatkan atau gimana? Oke, jadi kita lanjut Pak Ros ya diskusi kita. Jadi selama ini kan Pak Ros menginginkan satu keharmonisan. Jadi bagaimana upaya-upaya yang selama ini pernah Pak Ros lakukan sehingga mendapatkan dukungan dari teman-teman yang lain termasuk pimpinan, mungkin ada bisa dijelaskan mungkin, atau mungkin bisa berbagi bagaimana apa saja yang pernah dilakukan oleh, apa yang akan diinginkan gitu, apa yang akan dilakukan, mungkin melibatkan siapa, mungkin apakah sudah demikian Pak? Ya mungkin hal yang paling mudah kayaknya saya lakukan, sepertinya saya akan memulai dari diri saya sendiri kayaknya. Ya mulai dari diri ya. Oke, mungkin saya akan mulai dari diri saya sendiri untuk membuat sesuai apa yang saya bisa lakukan, sesuai kemampuan saya mungkin. Iya betul. Boleh. Oke, berikutnya mungkin ada lagi ide-idenya untuk sehingga mendapatkan dukungan. Selanjutnya saya mungkin bisa mendorong anak-anak untuk berkreasi mungkin ya, secara mandiri. Ya betul, bagus sekali. Mungkin ada lagi yang lain? Secara mandiri berkreasi ya, secara mandiri dengan memakai ya apa namanya, berprakarya begitu ya. Iya, berprakarya. Oke ya. Berprakarya. Oke. Itu Pak. Iya. Nah, luar biasa ini idenya Pak Ros ini. Nah, kalau memang seperti ini langkah-langkahnya Pak Ros ini
ada komitmen untuk kapan mulai bisa dilaksanakan agar lebih cepat terlaksana apa yang diprogramkan oleh Pak Ros? Kira-kira kapan bisa dilaksanakan yang ini, Pak Ros? Inginnya sih ya mungkin saya akan memulai ini sekalipun sedikit demi sedikit dulu kayaknya Bang. Iya. Insya Allah saya akan memulai dalam jangka waktu dekat ini. Oke. Ya minggu-minggu ini ya. Iya. Jadi di sana juga akan dilibatkan semua kepala sekolah juga ya. Tadi juga termasuk teman-teman atau rekan-rekan mulai dari diri sendiri juga mengajak siswa ya. Iya. Ya, selain itu ya mungkin kita bisa berkolaborasi dengan guru yang ada skillnya di bidang itu. Oke, yang punya kompetensi ya untuk menata sebuah program agar lebih jelas dan lebih maksimal gitu. Jadi luar biasa ini gagasan-gagasan yang dimunculkan oleh Pak Ros ini. Kami ingin selalu mendukung dan selalu doakan ya. Mudah-mudahan rencananya Pak Ros ini bisa ke depan ini bisa terlaksana dengan baik, dan kami doakan selalu Pak Ros. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa terlaksana begitu kan. Ya, nanti kita akan lihat deh kalau bisa ini ya, kita ingin melihat hasilnya ke depan itu bagaimana. Mungkin 1 bulan lagi mungkin saya tertarik ini bagaimana perkembangannya, bagaimana progresnya terhadap rencananya Pak Ros ini. Ya, mungkin selama diskusi kita ini Pak Ros mungkin luar biasa ini. Kita bisa berdiskusi dan berbagi ide-ide dan saran-saran. Ya, ini mudah-mudahan kedepannya ini bisa terlaksana, nggih, insyaallah. Ya, sambil kita saling berkolaborasi, pun ada hal-hal yang perlu didiskusikan, kita akan sama-sama diskusikan. Mungkin ini saja mungkin Pak Ros, mungkin ada yang perlu disampaikan lagi? Ya, terakhir mungkin dari pertemuan kita ini saya bisa menyimpulkan ya ternyata dari obrolan kita ini pikiran saya terbuka. Iya betul. Jadi hasil yang kita dapat dari obrolan kita ini, yang pertama saya akan berusaha untuk menciptakan situasi belajar yang nyaman, kondusif, dengan menata ruang belajar anak. Kemudian saya akan menata lingkungan sekolah. Hal ini saya lakukan mulai dari diri saya sendiri sesuai kemampuan saya. Kemudian yang kedua, nanti saya akan mengajak anak-anak untuk berkreasi ya, dengan memanfaatkan ya bahan-bahan bekas, mungkin barang-barang bekas yang ada di rumah mereka untuk dibawa ke sekolah, untuk kita sama-sama mendekorasi ruang belajar secara mandiri. Kemudian selain itu mungkin saya bisa juga berkolaborasi dengan guru-guru yang punya skill tentang itu ya. Betul. Nah, ya selain itu juga tentunya kita tidak lepas dari dukungan kepala sekolah. Berdukungan kepala sekolah. Ya. Mudah-mudahan rencana ini saya akan laksanakan
akan saya komunikasikan dengan kepala sekolah dalam jangka waktu dekat ya. Dan mungkin minggu-minggu ini saya akan memulai dari diri saya Betul. program ini, kemudian saya akan berbicara konsultasi dengan kepala sekolah Iya. untuk mampu mengajak teman-teman guru yang khususnya guru kelas yang Betul. jam mengajarnya di kelas itu lebih banyak daripada saya. Iya. Itu sifat yang saya dapat dari pertemuan kita lewat Zoom kali ini. Oke. Jadi karena waktu kita terbatas, Pak Ros, ya mudah-mudahan diskusi kita kali ini bermanfaat dan mudah-mudahan segala program ini bisa dilaksanakan dalam waktu yang cepat dan Baik. bisa Sekali lagi sukses. saya ucapkan terima kasih banyak. Pak. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan salam sukses. Mudah-mudahan semangat terus nggih. Oke, Ya, terima kasih. oke. Silakan. Ayo Pak. Oke. Kalau begitu terima kasih waktunya sekali lagi. Terima kasih Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.